أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini sedikit ya kita akan pelajari tentang kenyataan hidup sehari-hari, bahwa banyak sekarang di antara kaum wanita ketika hendak mencari pasangan, ketika hendak membina rumah tangga, ketika hendak mencari suami, ya bukan perkara yang paling penting yang telah dianjurkan, yang diatur oleh agama, yaitu mencari laki-laki atau calon suami yang memahami agama. Banyak di antara mereka pada saat mencari pasangan hidup mereka hanya melihat dari sisi lahiriah saja, dari stylenya, dari kerennya, dari ketampanannya, dari harta bendanya, ya, dan dari hal-hal yang menakjubkan dirinya dalam perkara-perkara dunia. Maka itulah yang menjadi pilihan, yang menjadi incaran bagi sebahagian wanita. Tapi pada saat mereka sudah membina rumah tangga, ketika mereka sudah menjadi suami istri, ketika mereka mulai menapak kehidupan berumah tangga, barulah mereka paham bahwa ketampanan, gaya hidup, stylenya, kerennya itu ternyata ya tidak terlalu dibutuhkan oleh mereka. Karena pada saat menikah mereka membutuhkan laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang mandiri, laki-laki yang dapat memimpin dirinya, yang dapat membawa dirinya kepada kebaikan-kebaikan. Apa enaknya seorang istri ketika dia dinikahi oleh seorang laki-laki, tetapi ternyata laki-laki itu masih merasa bujang. Dia sibuk bermain dengan teman-temannya, dia sibuk melakukan hal-hal sebagaimana dia masih bujang. Apakah bermain futsal, bermain game, ya, kemudian hura-hura sana, hura-hura sini, dan dia meninggalkan istrinya. Maka di saat itulah seorang wanita menyadari bahwa ternyata ketampanan, style saja itu tidak cukup, karena tanggung jawab itu sangat penting. Ya, dan dia mulai merasakan ketidaknyamanan memiliki suami yang mulai meninggalkan dirinya. Ya, boleh jadi nafkah secara materi diberi, tetapi perhatian, tetapi yang namanya perlindungan kurang. Apalagi ketika ya dirinya sudah memiliki anak, ketika dia mengandung sampai melahirkan, dia melihat bahwasanya ternyata suami yang dibutuhkan, pasangan hidup yang dibutuhkan itu ternyata adalah tanggung jawab. Ya, di mana dia menemani istrinya di masa-masa kehamilannya, bahkan sangat dibutuhkan ketika dia sedang melahirkan. Dia ingin dijaga oleh suaminya pada saat melahirkan dan memenuhi kebutuhan pada saat dia baru saat melahirkan. Nah, disitulah seorang wanita memahami bahwa ternyata tidak cukup hanya ketampanan, tidak hanya cukup dengan style saja, tetapi yang penting juga adalah ya dia membutuhkan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, kemudian pada saat menjalani kehidupan, pada saat menjalani kehidupan berumah tangga, ya, dari tahun demi tahun, ternyata tidak hanya tanggung jawab ya yang dibutuhkan oleh seorang istri, tetapi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang dia memuliakan istrinya. Pada saat ya si suami itu mencintai dirinya, maka dia akan memuliakannya. Tapi pada saat misalnya ada ketidaksukaan ya pada dirinya suaminya tersebut, maka sang suami itu tidak akan menghinakan. Makanya akhlak itu juga adalah perkara yang pokok yang harus dimiliki ya oleh seorang laki-laki. Apalagi seandainya akhlaknya kurang baik terhadap keluarganya,
Ya, si suami itu menjauhkan dirinya dari keluarganya, ingin menguasai dirinya sepenuh raganya, maka betapa sengsaranya, betapa berdukanya seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri jikalau sang suami memberikan aturan ya bahwasanya dia itu tidak boleh sering bertemu dengan ya orang tuanya ataupun kakak dan adiknya. Ya bahkan kalau misalnya dia ketahuan datang maka dia akan dimarahi dan seterusnya. Maka ternyata ya seorang suami itu tidak dibutuhkan hanya dalam hal ketampanan dan hanya dalam hal style saja ataupun harta atau benda. Ya, tetapi adalah tanggung jawab dan juga akhlak yang baik. Kemudian nanti pada saat ya seseorang wanita itu dia menemui ajalnya, kematian, bahkan nanti di hari kiamat, ternyata bukan hanya ketampanan, bukan hanya materi, bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya akhlak saja, tetapi ternyata juga barulah si wanita menyesal. Ternyata yang dibutuhkan oleh seorang istri itu juga adalah masalah-masalah agama. Dia bertanggung jawab dalam mendidik istrinya. Sebagaimana Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi pada saat dia wafat, pada saat seorang wanita sudah menemui ajalnya dan bahkan nanti di hari kiamat, barulah dia menyadari ternyata dia sangat membutuhkan seorang suami yang dapat menjaga dirinya, yang dapat memelihara dirinya dari kobaran api neraka, yaitu dengan cara mendidiknya, dengan cara mengajarinya ya berbagai macam perkara agama, dari masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akhlak dan yang lainnya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh. Nah itulah, jadi menyadari itu biasanya pada saat sudah berlalu, apalagi sudah menjelang kematian. Maka dari sebab itu hendaklah disarankan bagi kaum wanita, jangan hanya melihat penampilan saja, jangan hanya melihat style saja, jangan hanya melihat dari sisi materi saja, tapi hendaklah dari sekarang, daripada nanti menyesal di hari kiamat, perhatikan bagaimana agamanya. Ini juga merupakan kewajiban para wali, di mana Rasulullah juga pernah mengatakan ya dalam sebuah hadis, idza atakum man tardawna dinahu wa akhlaqahu wa amanatahu falyatazawwaj wa illam taf'al takun fil ardi fitnatun wa fasadun arid. Apabila datang kepada seseorang di antara kalian yang kalian sudah ridhoi agamanya, akhlaknya dan sifat amanahnya, maka nikahilah. Jika tidak dilakukan, maka akan terjadi di muka bumi ini fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi di sini Rasul menekankan kepada agama, akhlak dan sifat amanah. Ya, maka bagi wanita ataupun bagi wali wanita tersebut, hendaklah pada saat dia menerima pinangan atau mencari pasangan buat wanita yang dijadikan walinya atau orang tua untuk mencarikan pasangan buat anak perempuannya, hendaklah diperhatikan 3 faktor, yaitu agama, akhlak, dan juga sifat amanah. Ini penting ya bagi kebaikan ya wanita tersebut, bukan hanya di dunia tapi kelak di hari kiamat. Begitupun ya bagi kaum laki-laki yang beriman. Jadi pada saat dia hendak mencari jodoh, pada saat dia hendak membina rumah tangga, pada saat dia hendak memulai kehidupan ya dengan ya melakukan ibadah-ibadah berumah tangga, hendaklah juga memperhatikan. Karena umumnya laki-laki pria ya daripada kaum muslimin itu mencari pasangan itu yang cantiknya, yang stylenya itu ya baik, dari sisi hartanya juga, dari sisi keturunannya juga dan seterusnya. Ya, jadi banyak laki-laki itu ketika menikah dengan seorang wanita atau mencari pasangan, dia hanya melihat kecantikan saja, hanya melihat gayanya saja. Ya, hanya melihat dari hal-hal yang ya mempesonakan dari wanita tersebut. Ya, dan itu adalah lumrah bagi seorang ya laki-laki atau perempuan. Jadi melihat pasangan atau mencari pasangan adalah yang seperti itu. Tetapi pada saat dia mulai berumah tangga, pada saat dia sudah mempunyai istri, ternyata ya dia membutuhkan dari wanita itu adalah juga tanggung jawab, yang menyiapkan segala keperluan ya dirinya ketika dia hidup dalam rumah tangga.
dari mengurus berbagai macam hal yang merupakan kewajiban bagi wanita. Ya, kemudian juga memenuhi kebutuhan dia lahiriah maupun batiniah. Barulah dia menyadari, kadang ya sudah kejadian, barulah dia menyesal kenapa dulu tidak mencari istri yang bertanggung jawab, istri yang menyenangkan dirinya, istri yang siap dia melaksanakan kewajiban-kewajiban atau menunaikan hak dia sebagai seorang suami. Barulah dia menyadari, ya, tidak hanya gemar berdandan, tidak hanya gemar belanja, tidak hanya gemar bertetangga. Dia tidak membutuhkan itu pada saat dia sudah menjadi suaminya. Ya, pada saat wanita itu sudah menjadi istrinya, barulah dia menyadari ternyata tanggung jawab itu adalah perkara yang penting. Ya, apalagi nanti ketika istrinya sudah mengandung, kemudian melahirkan, ternyata memang tanggung jawab itu penting. Bagaimana seorang wanita yang mengabaikan anaknya, dia tidak mau menyusuinya, ya, atau bahkan dia tidak peduli dengan pendidikan anaknya, hanya menyerahkan kepada babysitter misalnya atau kepada pembantu misalnya, barulah seorang laki-laki yang soleh itu menyadari bahwa yang dibutuhkan dari istrinya itu ternyata bukan hanya kecantikan saja, tetapi adalah tanggung jawabnya. Ya, apalagi kelak di hari kiamat. Ya, barulah menyadari seorang suami itu bahwa agama, akidah seorang wanita itu sangat penting. Karena nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jikalau dia ini didik istrinya, mengajari istrinya perkara-perkara agama, tapi memang tidak dilatar belakangi dengan agama yang baik istrinya itu, dan banyak menentang, ya banyak melawan, sehingga ibadahnya juga tidak baik, akidahnya juga rusak, maka rugilah si laki-laki tersebut. Ya, karena Rasul juga pernah mengatakan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Jadi seorang laki-laki kelak di hari kiamat akan ditanya kenapa istrinya tidak menutup aurat, kenapa istrinya suka mengakhirkan bahkan tidak mengerjakan sholat. Ya, bahkan ditanya juga nanti tentang bagaimana sikapnya kepada suami dan seterusnya. Banyak hal yang nanti akan diminta pertanggungjawaban dari seorang suami terhadap istrinya. Maka dari sebab itu dari sekarang adalah seorang laki-laki ketika mencari pasangan hidupnya yang di situ menentukan surga atau tidaknya, ya maka pilihlah wanita-wanita yang sudah memiliki agama. Sebagaimana juga Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadis, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu biasa dinikahi karena 4 faktor, yaitu li jamaliha, ya karena cantiknya, wali maliha, wali hasabiha, au lidiniha, fadfar bidadidin talibat yadak. Jadi perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, agamanya, hartanya, nasabnya, dan juga karena agamanya. Umumnya laki-laki mencari pasangan seperti itu. Ada yang melihat kecantikannya, ada yang melihat hartanya, ada yang melihat nasab atau keturunannya, dan ada juga laki-laki yang mencari agamanya. Maka jikalau ada 4 wanita yang di hadapan dia yang harus dia pilih, pilihlah wanita yang punya agama. Ya, karena Pak Taribat ya, tanganmu akan barokah. Nah, itu penting sekali dipahami oleh ya kaum ya laki-laki pada saat mencari pasangan. Jangan sekedar dia menghabiskan masa jomblo dengan menikah itu, menikahi seorang wanita yang cantik, rugi dia di dunia dan juga nanti di hari kiamat. Ya, oleh karena itulah Rasul ini sudah jauh-jauh hari yang mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah mengatakan, takhayyaru linutikum wankihul akfa wa ankihu ilaihim. Jadi kata Rasulullah, ya takhayyaru, pilihlah oleh kalian, pandai-pandailah kalian, pintar-pintarlah kalian memilih liunutikum, untuk meletakkan nutfah sperma kalian. Ya, pada saat kalian ingin meletakkan sperma kalian, maksudnya di istri agar mempunyai anak, pilihlah ya untuk meletakkan itu wankihul akfa, dan nikahilah wanita-wanita yang sepadan, ya, wanita-wanita yang setara. Kemudian nikahkanlah ya mereka itu ya juga dengan laki-laki yang sepadan, yang setara. Setara apa? Jadi para ulama mengatakan ada yang setara dalam masalah status sosial, ada yang setara dalam masalah harta, dalam masalah ketampanan dan seterusnya. Ya, tetapi yang paling jelas di sini adalah setara dalam masalah pemahaman agamanya, karena ini lebih menyelamatkan.
Jadi diharapkan bagi laki-laki atau perempuan, laki-laki pada saat dia memilih pasangan, pilihlah yang setara dalam masalah pemahaman agama. Ya, jangan dia mengatakan nanti gampang saya ngajiin, belum tentu bisa. Bahkan bisa jadi dia yang terpengaruh. Begitupun wanita-wanita pada saat dia mencari pasangan atau dicarikan pasangan oleh walinya atau oleh orang tuanya, cari laki-laki juga yang setara, yang sepadan, yaitu adalah agamanya. Karena kalau kita sama-sama memahami agama, kalau sama-sama kita mengerti agama, insya Allah ya di dunia kita akan barokah, di akhirat kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Apalagi ya bagi laki-laki ketika mencari pasangan, hendaklah juga sebaiknya mencari keluarga yang juga mengerti sunnah. Supaya apa? Supaya pada saat dia nazornya, pada saat dia khitbahnya, dan pada saat akad dan walimahnya bisa menegakkan ya sunnah Nabi SAW dalam acara-acara tersebut. Ya begitupun kaum wanita, hendaklah pada saat dilamar oleh seorang laki-laki, hendaklah juga kalau bisa ya dari pihak laki-laki yang juga sama-sama mengerti sunnah. Karena apa? Ya acaranya juga akan menjadi berkah, karena di situ akan ditunjukkan sunnah-sunnah Nabi. Dan ini adalah merupakan syiar Islam di dalam ya menjelaskan, di dalam melakukan sunnah Nabi SAW, yaitu dari akad dan juga walimahnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang ya masukan ya merupakan ya katakanlah ya pemahaman tambahan untuk kita. Ya mudah-mudahan kita laki-laki hendaklah mencari pasangan yang sekufu, yang setara, yang sepadan dalam pemahaman agama, dan kalau bisa juga keluarga si wanita tersebut juga paham agama supaya hidup bisa sejalan. Begitupun kaum wanita hendaklah pada saat dia itu mencari suami atau pada saat dicarikan oleh walinya atau orang tuanya, ya seorang suami hendaklah juga kalau bisa ya keluarganya juga yang mengerti agama. Ya, itu dikatakan dengan sepadan. Karena insya Allah dalam pernikahan, akadnya, walimah dan sampai kepada membina rumah tangganya itu insya Allah akan berjalan dengan baik insya Allah. Ya mudah-mudahan ini berfaedah khususnya untuk saya, anak saya, keluarga saya, ya dan juga ya seluruh daripada kaum muslimin. Itu aja yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan sekali lagi bisa berfaedah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك